Shalom. Shalom. Ya, ini saya percaya walaupun suara Bapak Ibu sekalian tidak menggelegar, tapi saya percaya semuanya menjawab dengan kekuatan penuh. Ya, tadi saya sejenak merenungkan bahwa ada satu pujian yang sering kita nyanyikan ya, tapi tidak akan kita nyanyikan hari ini, hanya sebagai perenungan kita sebelum kita mulai ibadah. Engkau ada di setiap musim kehidupan kita. Di musim, mungkin bisa dikatakan ini musim pandemi, musim corona. Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita tidak tahu tahun depan kita akan menghadapi musim apa lagi. Tahun depannya akan ada musim apa lagi. Tapi kita tidak perlu risau. Karena janji firman Tuhan bahwa di setiap musim kehidupan kita, Dia ada. Dan itu yang senantiasa kita pegang. Amin. Kita hari ini mengawali ibadah tatap muka. Setelah 3 bulan kita semuanya dikarantina di rumah masing-masing. Muncul chef-chef baru, pengusaha-pengusaha baru, penjahit baru. Ya. Ada banyak hal yang kita lakukan ya, sekalipun kita menghadapi musim yang sepertinya tidak lazim. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak akan pernah kehilangan momen yang baik dalam segala keadaan. Amin. Mari sama-sama kita mengawali dengan rasa syukur kita. Ucapkan terima kasih kita. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang di luar gereja kita, mungkin orang-orang percaya yang hari ini mereka juga belum beribadah seperti kita. Bukan berarti mereka tidak punya iman. Bukan berarti mereka takut, bukan. Dan kita yang ada di sini pun bukan berarti kita lebih dari mereka, bukan. Tapi mari dengan cara apapun yang terpenting kita membangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Berikan pujian syukur kita kepadanya. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih. Sungguh Tuhan Engkau teramat baik bagi kami. Perlindungan-Mu masih ada pada kami. Dan terus akan Engkau kerjakan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang hari ini hadir dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur bahkan saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, kesehatan yang Kau beri. Dan kami Tuhan mengawali ibadah pagi hari ini. Kami menolak semua campur tangan dari kuasa kegelapan. Semua virus-virus, semua roh-roh jahat apapun yang akan termanifestasikan kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mengizinkan virus corona datang di tempat ini dan berkuasa. Segala kekuasaannya kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Dan kami hanya melepaskan, mempersilahkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Silahkan Tuhan Engkau melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Saya nggak bilang suruh jabat tangan kanan kiri. Karena kan kita harus jaga jarak. Tapi kita akan memberikan salam sehati. GBI punya ciri khas untuk tahun ini atau mungkin juga tahun-tahun ke depan. Salam sehati. Caranya taruh tangan kanan di dada, ya. Kemudian kita membungkuk satu dengan yang lain. Silakan. Salam sehati. Salam sehati. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kalau mulut kita sepertinya terbatas, kita masih punya tangan, masih punya kaki untuk melompat-lompat. Amin. Melompat-lompat tidak dilarang. Bertepuk tangan yang keras tidak dilarang. Yang dilarang adalah kalau kita berpelukan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Woo! Haleluya. Amin. Kami mengucapkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Bisa lebih keras lagi tepuk tangannya. Segala
dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Amin. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kerasa kan kita semuanya ya? Kok sekarang mau memuji Tuhan bebas aja rada susah ya? Mulutnya rada ditutup, kita jadi nyesel. Kenapa kemarin-kemarin sebelum kita dikasih masker, kemarin-kemarin ketika kita nggak harus pakai masker lagi. Masker kita mungkin rada sedikit hari-hari. Haleluya. Kasih yang Tuhan berikan itu lebih kuat dari dosa. Amin. Amin. Salam sehati dulu. Kanan kiri, salam sehati. Amin. Haleluya. Mari menari bersama-sama buat Tuhan. Amin. Menari bersama-sama ya. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pujian ini berkata bahwa hidup yang Tuhan beri hanya kita pakai untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita melayani bahkan di rumah dimanapun, kalau kita menyadari bahwa semuanya untuk Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang melakukannya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau kembali sadarkan kami bahwa hidup kami harus kami pergunakan seutuhnya hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah bukan dengan kekuatanku. Ku tahu
Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali beribadah di gedung gereja ini, itu semata-mata bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tapi ini semata-mata karena pekerjaan Roh di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam jemaat, bahkan di dalam gereja ini. Tuhan, dengan waktu yang singkat yang diberikan Tuhan, kami mau pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Aku merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Ketika kami mulai memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kami tahu Engkau ada. Tujuan kami ada pada pagi ini untuk memuliakan Engkau. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap hati dan kerinduan umat-Mu pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biar semua kami jemaat yang hadir, kami fokus kepada firman. Kami fokus kepada Tuhan. Sehingga kami pulang, kami diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Kita tidak boleh salaman kan? Ya, shalom. Apa kabar hari ini? Benar luar biasa. Haleluya. Aduh, kayaknya pakai kacamata pakai ini berlapis-lapis ya. Ya, saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu di gedung gereja ini, kita bisa beribadah kembali lagi. Ya memang ada sebagian orang mereka tidak bisa beribadah seperti kita. Ya, saudara sudah tahulah kenapa. Ada yang sakit, ada yang usianya sudah 60-an ke atas. Anak-anak juga tidak boleh, karena itu aturan pemerintah. Kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakilnya Allah di bumi ini. Amin. Ya, saudara setuju ya? Sebenarnya lebih ribet ya. New normal. Ya ini nih yang new normal ya ini. Jadi biasanya kita duduk, kursinya rada didempetin, tapi hari ini rada dijauhin. Memang ya kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Sebenarnya kalau pakai masker itu menurut saya rasanya sesek ya. Tapi karena berbicara tentang protokol kesehatan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Tapi saya percaya bahwa dengan new normal ini, dengan situasi seperti ini tidak membuat kita tertekan. Oke? Kita bebas menyembah Tuhan. Kita bebas melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Jadi bukan berarti dengan new normal ini, dengan harus masuk, harus ditembak gitu, threat gitu ya. Harus cuci tangan, harus naik dan segala macam, tidak boleh salaman. Bukan berarti umat Tuhan tertekan dengan situasi ini, tidak. Tuhan memberikan kepada kita roh yang bebas. Oleh karena itu bebaskanlah rohmu untuk memuji Dia. Bebaskanlah rohmu untuk menyembah Dia. Bebaskanlah rohmu untuk dengar firman. Amin. Ya, waktu ibadah kita cuma 1 jam. Betul ibu anak, mana dia? Ya, 1 jam. Jadi saya harus cepat karena kita ada perjamuan kudus. Mari saya awali dulu dengan firman Tuhan terdapat di Amsal 18 ayat 21. Saya rasa saudara sudah hafal ayat ini, tetapi tidak masalah kita baca lagi ayat ini, oke? Saudara bisa lihat di slide ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai, kali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah sekarang jemaat yang bacalah. Baca yang keras ya. 1, 2, 3. Nah, saya suka ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari-hari ini apa yang kita
katakan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita gemakan hari-hari ini? Apakah itu membangun hidupmu, membangun rohmu, membangun orang lain, membangun situasi yang ada, atau malah kita membuat situasi tidak semakin baik, tapi semakin tidak baik. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara mau diberkati, tentunya saudara harus memperkatakan sesuatu yang baik, sesuai firman. Saudara mau sehat, saudara harus memperkatakan sesuatu dengan baik. Tentunya perkataan firman, perkataan firman, perkataan firman. Oke, kita lihat, kita masuk lagi di dalam Mazmur 1 ayat 1. Ayat ini juga saudara sudah pasti hafal. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saudara, jemaat yang baca deh. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia itu orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang berbahagia itu orang yang ada di tracknya firman Tuhan. Yang tidak berjalan di luar kebenaran. Nah saudara, ayat ini ada sangkut pautnya. Ada hubungan dengan Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Amin. Saudara, apabila firman Tuhan menganjurkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka yang dimaksudkan di sini adalah cara berpikir kita. Yang dimaksud firman Tuhan untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini berbicara tentang cara berpikir kita. Saudara, terserah saudara mau berpikirnya seperti apa tentang kehidupanmu, tentang bangsa ini. Tapi saya mau katakan setiap saya berdoa, saya selalu memperkatakan hal-hal yang baik untuk Indonesia. Orang bilang begini, Indonesia ekonominya bla bla bla. Itu fakta, oke, enggak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi ingat, di atas semuanya itu firman Tuhan yang harus ditegakkan untuk bangsa ini. Amin. Saudara bilang, enggak apa-apa, saya juga dengar semua berita apapun. Memang faktanya seperti itu, tapi saya mau belajar pikiran saya ini harus selaras dengan pikiran Tuhan. Harus selaras dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saya benar-benar harus katakan itu supaya terjadi bagi bangsa ini. Terjadi bagi gereja Tuhan. Terjadi bagi hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, contohnya begini. Saudara divonis dokter. Ya hak dokter kan, dia mau vonis tentang apa? Tentang kesehatan kita. Oh, ibu kena penyakit ini. Oh, bapak kena penyakit begini dan bla bla bla. Saudara, itu dokter yang ngomong. Yang mungkin secara medis seperti itu. Tapi dengar baik, engkau punya firman. Ketika engkau dengar itu, engkau harus perkatakan firman yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Engkau perkatakan itu, cara berpikirmu harus berubah sesuai firman. Kalau enggak, saudara gini, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, semuanya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Nah, kalau kita adalah ciptaan baru, mau tidak mau pikiran kita juga harus diperbaharui. Enggak sama dengan dulu, dengan ciptaan yang lama. Saudara, suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan kebenaran buat saya di dalam Matius 9 ayat 7, kita mau baca ini ayat. Ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan ayat ini, Tuhan ingatkan ayat ini. Dan kita mau baca ayat ini, Matius 9 ayat yang ke-17, ini ayat ini luar biasa saudara.
Menurut saya ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Di dalam ayat ini bilang, ketika anggur baru itu diisi di kantong yang lama itu akan pecah. Kan anggur yang baru harus diisi di kantong yang baru. Di ayat yang terakhir di sini katakan, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, waktu saya pikir kok Tuhan kasih ayat ini buat saya ya. Ternyata saya renung-renungkan, oh iya, ketika kita menjadi ciptaan baru, kantong yang lama yang ada di otakmu itu harus diganti dengan kantong yang baru. Kalau tidak akan sama apa yang Tuhan katakan dengan apa yang ada di otakmu. Apa yang ada di pikiranmu tidak akan sama. Tuhan ngomong begini, kita akan bilang Tuhan tidak masuk di akal. Saudara, saya mau katakan, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam firman Tuhan itu tidak masuk di akal. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Hari-hari ini juga Tuhan kerjakan demikian luar biasa. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, oh iya. Ketika kantong di dalam otak ini yang lama dicabut dan diberi kantong yang baru. Ketika firman Tuhan datang bagi hidupmu, itu akan bekerja dengan maksimal, itu akan bekerja dengan dahsyat, itu akan bekerja dengan luar biasa. Ketika Tuhan bilang engkau pasti sembuh, engkau bilang yes Tuhan. Karena engkau yang katakan itu, saya percaya, saya pasti sembuh. Yes Tuhan, ketika engkau berkata bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Karena engkau yang katakan, aku terima itu. Karena kantong yang lama sudah diangkat. Dan kita berikan kantong yang baru. Ketika firman datang, ketika firman Tuhan isi pikiranmu itu tidak akan bentrok. Karena kenapa? Karena kantong yang baru yang sudah disiapkan di dalam hidupmu, terutama dalam pikiranmu. Amin. Jadi berbicara tentang perubahan pikiran. Saudara, saya ingat waktu saya mau tambah angin mobil di daerah Raja Wali, saya bilang, Pak, angin, mau isi angin, ini yang di depan berapa, di belakang berapa. Oh sekian. Oh enggak kebanyakan tuh Pak, enggak. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, ini mobil sering dipakai enggak? Saya bilang, sudah berapa bulan ini mobil ini enggak jarang keluar. Dia bilang, diparkir terus. Oh iya, kalau mobil jarang dipakai, dia bilang, Pak, biasanya ban suka kempes. Terus dia bilang, iya jarang keluar lah kan situasi begini, corona. Terus dia bilang begini sama saya. Oh nggak ada itu corona. Corona itu nggak ada, ini cuma politik, ekonomi. Saya bingung. Memang dia juga nggak pakai masker. Dia juga nggak pakai apa-apa. Telanjang aja itu muka begitu. Nggak pakai apa-apa. Saya cuma mangguk-mangguk dengerin dia ngomong. Wah dia ngoceh panjang lebar dan bla 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 bla. Saudara, saya bukan bilang corona itu nggak ada. Corona itu ada. Amin. Ada. Tapi lebih dari itu, Tuhan di atas corona, amin. Saya bukan bilang, oh saya enggak beriman untuk corona itu ada dan datang kepada hidup saya dan kepada jemaat, enggak. Tapi memang corona ada, kalau dia tidak ada enggak mungkin banyak yang meninggal toh, banyak kan? Saudara tahu sendiri di televisi gimana banyak sekali yang meninggal. Ada. Tapi kita punya solusi untuk corona, amin. Solusinya apa Bu Rola? Firman Tuhan. Saudara, coba kita baca. Di dalam Mazmur, mumpung saya ingat, Mazmur 91. Ini kan bicara tentang perlindungan Tuhan kepada orang yang percaya. Mari silakan masuk. Kalau sudah tidak ada di bawah, boleh ada di atas tuh banyak. Ya. Di dalam Mazmur 91, di dalam ayat yang ke-10 dia bilang begini, ini ayat ini luar biasa. Dan ayat-ayat ini buat orang yang percaya, yang berjalan di dalam tracknya Tuhan. Ayat ini tidak terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya.
dan orang-orang yang berjalan di luar daripada kebenaran firman Tuhan, ayat ini tidak menjamin hidup mereka. Tapi saya mau katakan hari ini, GBI Kebun Jati, jemaat yang Tuhan kasihi, engkau harus tahu bahwa di dalam Mazmur 91 ada jawaban perlindungan Tuhan yang dahsyat, men, yang luar biasa. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katakan amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kurang jelas itu? Jelas sekali ya. Bukan berarti wow semena-mena, enggak. Saya udah bilang dari awal bahwa firman ini buat orang yang percaya. Firman ini buat orang yang tinggal di dalam Tuhan. Firman ini buat orang yang di dalam tracknya Tuhan Yesus. Firman ini akan terjadi bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Ayat yang ke-11. Sebab malaikat, wah kita punya bodyguard, lebih dari bodyguard. Kalau artis-artis dia punya bodyguard, bayarannya mahal saudara. Kita enggak perlu bayar. Hidup suci aja, langsung otomatis punya bodyguard. Ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saya mau katakan, kita tidak perlu khawatir dengan situasi ini, situasi corona. Tapi bukan berarti kita juga menantang, tidak. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker. Wow, saya juga udah pakai begini, udah rasanya udah 4 ya. Tapi mau tidak mau saya harus ngikutin aturan pemerintah. Tapi saya juga harus mengikuti pemerintahan kerajaan Allah untuk hidup saya. Amin. Oh iya, saya pakai masker. Saya kemana-mana pakai masker. Saya cuci tangan. Wah udah ada. Lihat air, pingin cuci tangan. Lihat air, pingin cuci tangan saudara. Sudah tertanam dalam beberapa bulan ini. Karena saya mengingat apa yang dikatakan pemerintah untuk kita semua. Kita sudah jaga kesehatan. Kita sudah pakai masker. Kita sudah cuci tangan. Tapi lebih dari itu ayat yang 11 katakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau ke gereja, Tuhan pasti kirim malaikat untuk engkau. Don't worry man, amin. Lah iya, yang penting kita udah pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Terus mau apa lagi? Betul enggak? Lebih dari itu, Tuhan di atas segalanya. Kita punya malaikat loh kemana-mana. Jangan saudara gini, saya heran. Di sini enggak ada, jemaat di sini enggak ada. Orang bisa jalan-jalan kemana, orang bisa pergi kemana, dia enggak takut. Tapi kalau dia disuruh ke gereja, seperti sekarang ini di gedung gereja kita beribadah, dia timbul rasa takutnya. Aneh toh? Lah kamu datang bukan nonton bioskop, kamu datang bukan ke tempat perjudian, tapi kamu datang untuk dengar firman Tuhan. Kamu datang untuk menyembah Dia. Siapa yang kita sembah? Yesus Kristus namanya. Engkau tahu, Dia pernah mati. Tapi dia bangkit. Untuk apa itu Burola? Untuk menyatakan kuasanya bagi Indonesia. Untuk menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya kepada dia. Ketika saya ngerti ayat ini kemanapun saya pergi. Oh Tuhan terima kasih buat malaikat yang kau kirim. Kemanapun aku pergi ada malaikat. Asalkan kita jangan pergi berbuat dosa saja. Malaikat nggak akan dikirim buat engkau. Roh maut akan dikirim oleh Tuhan kepadamu. Ya toh? Tapi kita pegang firman ini, makanya kita tidak boleh takut dengan situasi apapun. Kita percaya bahwa kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Kita sudah mengikuti aturan GBI. Tapi kita juga harus mengikuti aturannya Tuhan. Percayalah kepada Dia, melekatlah kepada Dia, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi bagi hidupmu. Saudara, kalau kita berbicara dunia ini penuh dengan hal-hal yang serba negatif. Ketemu orang yang tidak dalam Tuhan, pasti ngomongnya yang negatif. Pasti ngomongnya yang begini, begitu. Gitu ya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan apa yang dia omongin. Bahkan terbawa sampai di rumah, benar ya apa yang dia ngomong. Padahal orang yang ngomong itu tidak percaya Yesus dan dia ngomong juga yang ngaco, yang ngawur. Bukan berarti saya juga melarang saudara untuk mendengar sesuatu dari orang lain. Tidak.
Tapi kalau apa yang engkau dengar itu yang tidak sesuai firman, jangan ditiru, oke? Yang engkau tiru itu sesuai firman, amin. Saya ingat ada satu ibu, saya waktu berapa hari yang lalu saya pergi beli pop band untuk Jojo. Terus saya mau cuci tangan, ketemu dengan satu ibu juga lagi cuci tangan. Terus saya bilang, Bu permisi mau ngambil sabun. Oh iya, saya pakai masker. Dia bilang, Bu nggak ngap tuh pakai masker. Ya sebenarnya sih ngap, tapi kan kita harus mengikuti aturan pemerintah, Bu, pakai masker. Wah saya mah enggak, saya mah ngap, wah ngoceh. Si enci gitu, dia ngoceh sepanjang masa. Wah gini, saya juga kemana-mana nggak pakai masker, bla 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 bla. Saya juga naik angkot, terus saya tanya, Bu, angkotnya padat enggak di dalamnya? Sesek-sesek enggak? Iya. Terus ibu enggak pakai masker? Enggak. Ah, saya mah enggak lah, sesek napas. Kita lihat aja masyarakat, rakyat Indonesia aja pola pikirnya tuh berbeda-beda, betul enggak? Oh, corona itu enggak ada. Oh, ngapain pakai masker? Bla 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 bla. Saudara kita anak Tuhan jangan begitu ya. Kita tidak mengimani yang negatif. Kita mengimani yang positif. Kalau disuruh pakai masker, ngikutin aja pakai. Betul? Loh kita sebenarnya kalau menurut daging kita nggak mau pakai yang begini-begini ya. Tapi kan kita mengikuti aturan pemerintah supaya berjalan juga ibadah ini dengan lancar, tertib, aman, pulang juga penuh damai sejahtera, betul enggak? Saya berharap jemaat yang ikut dalam ibadah mendengarkan firman, mendengarkan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Sehingga engkau pulang membawa sesuatu yang membuat rohmu menyala-nyala. Ketika engkau kembali ada jemaat atau keluarga yang tidak bisa ikut seperti kita ibadah ini. Kita pulang kita membawa sesuatu bagi mereka. Amin. Saya heran memang. Justru umur-umur yang 60-an ke atas yang semangatnya mau beribadah luar biasa. Tapi karena memang pemerintah menganjurkan tidak boleh, jadi kita bilang sabar aja. Ada yang bilang, Bu, saya sudah tidak bisa sama sekali pergi ke gereja, maksudnya beribadah di gedung gereja. Saya bilang, hanya sementara waktu saja. Ke depan kamu bisa ikut ibadah. Amin. Mungkin saudara bilang, ah Bu, enggak. Ini akan terus selama-lamanya. Saya bilang enggak. Mereka yang tidak bisa ikut ibadah hari ini, one day mereka bisa ikut ibadah hari ini. Seperti kita. Amin. Saya waktu saudara berdoa jam subuh, ada satu sukacita yang turun dalam hidup saya. Itu luar biasa. Saya juga enggak ngerti kenapa. Mau ibadah hari ini ada satu sukacita yang luar biasa yang melimpah-limpah dalam hidup saya. Sehingga jam berapa saya bangun, saya berdoa, saya nyembah. Oh Tuhan terima kasih sukacitamu melimpah atas hidup saya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Jadi tidak ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena ada backing firman. Saya percaya dengan firman ini. Asalkan saya berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Saya berpikir orang yang datang dalam ibadah gedung gereja ini, lah kita kan cari Tuhan, bukan cari apa-apa. Ketika orang datang mencari Tuhan, haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dikenyangkan, mereka akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan, amin. Dan saya berharap ketika engkau pulang, ada keluarga yang sakit, doain. Rintakan segala sakit penyakit yang mengikat mereka, pergi. Lepaskan orang yang terikat dengan sakit penyakit. Karena saya berpikir Tuhan tidak pernah memberikan orang sakit penyakit. Amin. Saudara, saya tidak tahu saudara percaya atau tidak, tapi saya percaya bahwa Tuhan hanya memberikan saudara dan saya kesehatan. Saudara bilang, kenapa dia sakit? Bisa aja pola makannya nggak benar. Bisa sakit, tapi Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Kalau Tuhan memberikan penyakit, kenapa Tuhan bilang, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Jadi kita mengimani bahwa penyakit yang ada di dalam dirimu itu diberikan oleh musuh supaya engkau tidak berdaya dalam hidup ini. Tapi saya selalu berdoa, saya bersyukur ya, kita bersyukur bahwa jemaat GBI Kebun Jati sampai hari ini tidak ada yang terkena virus corona. Puji bagi nama Tuhan, itu karena Tuhan, amin. Loh iya, itu ada perlindungan Tuhan bagi kita. Teman-teman nanya, gimana jemaat kamu? Ada enggak yang kena corona? Puji Tuhan, tidak ada. Dan
harus tidak ada sampai selama-lamanya. Amin. Loh iya, semua juga saya lihat sehat-sehat saja. Hampir 4 bulan toh kita di rumah. Ya, saya lihat fotonya anaknya Aiming. Waduh, pipinya tembem kanan kiri gitu ya. Tapi cakep anaknya. Bayangkan di rumah aja memang dia belajar. Tapi namanya di rumah lihat makanan ya pasti makan gitu ya. Sama aja kan kita yang di rumah. Tapi yang bekerja tetap bekerja. Yang di rumah tetap di rumah. Tapi kita apa? Bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Karena ada firman Tuhan. Saudara, saya mau satu ayat lagi dan kita selesai. Karena kita mau perjamuan kudus, kita baca di dalam Amsal 12 ayat 8. Saya rasa saudara tahu ayat ini ya. Amsal 12 ayat 8. Kita akan menjadi apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Amsal 12 ayat 8. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Saudara, kayaknya bukan ayat 8, 18. Bagian-bagian sono jangan ngobrol. Amsal 12 ayat 18. 1, 2, 3 baca lagi. Yes, amin. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesehatan. Amin. Lidah orang bijak mendatangkan sukacita. Lidah orang bijak mendatangkan berkat. Wah, biarlah kita jemaat GBI Kebun Jati menjadi orang yang bijak. Berkata bijak, hati bijak. Makanya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Corona boleh ada, tapi Yesus tetap ada nomor 1 dalam hidupmu. Amin. 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 Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Karena ibadah kita hanya 1 jam. Mari langsung para pelayan-pelayan Tuhan ambil tempat di depan. Nanti Pak Hari yang akan membagikan. Kita akan siapkan hati kita untuk mari Pak Tulus. Karena memang kita tidak banyak orang, jadi tidak perlu juga pelayan-pelayan yang banyak ya. Ya, pelayan-pelayan kita seperti mau operasi ya. Lengkap, Bo. Pakai sarung tangan. Wah, luar biasa. Pak Tulus mau kemana? Oh, ya. Ya, kita nyanyi aja dulu satu lagu, Wi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
Jadi di roti dan anggur ini, di atas ini ada lebekan, jadi tinggal serat, jadi gampang bukanya ya. Ya, sebelum dibagikan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kami bersyukur hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus. Oleh karena itu aku berdoa supaya Tuhan urapi para pelayan-pelayan Tuhan yang akan membagikan perjamuan kudus kepada jemaat. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terima perjamuan kudus hari ini dengan penuh sukacita. Karena kami tahu ketika kami makan dan minum roti dan anggur, kami akan dikuatkan. Yang sakit mengalami kesembuhan, dan kami akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Silakan Pak Hari. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ada yang belum dilayani, boleh angkat tangan, nanti para pelayan-pelayan Tuhan akan melayani Ibu Bapak. Semuanya sudah dapat? Mari kita bangkit berdiri. Oh, luar biasa, terima kasih Tuhan. Jadi saya tunggu saudara yang masih mau buka. Sudah? Yang sudah angkat roti ini lebih tinggi dari kepala saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, jangan dulu dimakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita, dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Ya, silakan Bapak Ibu mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bisa menerima tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus yang luar biasa, yang dahsyat. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini dampaknya positif bagi hidup kami, bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah, yang luar biasa dan yang manis. Kami bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami yang sudah berbulan-bulan kami tidak berjumpa. Sekalipun kami tidak bisa bersalaman, tapi minimal kami bisa senyum kepada mereka. Minimal kami saling mendukung, membangun, menguatkan dan mendoakan jemaat. Supaya mereka tetap semangat di tengah-tengah corona ini. Aku percaya perlindungan Tuhan ada kepada mereka. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini ibadah kita sudah selesai. 1 jam. Pasti lewat sedikit. Karena kita mau akhiri dengan doa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bisa beribadah. Ibadah juga boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua karena Tuhan. Jemaat bisa taat semua, itu luar biasa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka. Apa saja yang mereka lakukan dan kerjakan, buat mereka berhasil. Aku percaya ketika mereka ada dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, di dalam tracknya Tuhan, pasti Tuhan akan tolong mereka. Aku berdoa mereka yang sedang mengalami pergumulan apapun, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak, pergumulan ekonomi, pergumulan usaha. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa. Biar Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan atas mereka. Dan aku percaya ketika kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, pasti ada solusi di dalam Tuhan. Pasti ada solusi. Aku berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kami. Mari angkat tangan. Arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami tetap pegang firman-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hidupmu. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tidak perlu takut. Karena ada janji Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya jemaat GBI Kebun Jati tetap melekat kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Orang yang setia, orang yang taat tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan bagi umat Tuhan. Tuhan, terima kasih mereka yang datang membawa persembahan, perpuluhan, diakonia, misi. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sukacita, damai sejahtera, kasih setia Tuhan. Oh, turun atas setiap kami. Dan aku berdoa supaya jemaat ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat engkau berhasil. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.